Shalom saudara-saudara, nama saya Ronaldi dari XII MIPA 1 absen 32. Saya akan memulai ibadah hari ini yang bertema Kamu adalah garam dan terang dunia. Sebelum memulai ibadah hari ini, mari kita pujikan hidup ini adalah kesempatan. Tuwaga. Dalam kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini harus jadi berkat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Doa mulai. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau sudah memberi kami kesehatan, memberi kami kelancaran dalam beribadah hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih. Selamat siang Tuhan Yesus. Ampuni kami jika kami ada salah kemarin atau sekarang. Tuhan, ampuni kami. Tuhan Yesus, kami rindu akan dengar-dengaran sabda firman-Mu. Tolong Engkau berkati hamba-Mu ini agar hamba-Mu ini dapat menjelaskan apa yang sudah Engkau ajarkan kepada kami dengan jelas dan hikmat, supaya anak-anak-Mu ini dapat meneladani apa yang Engkau ajarkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, hamba berdoa, haleluya, amin. Mari kita mulai khotbah hari ini. Khotbah hari ini bertema Kamu adalah garam dan terang dunia. Pertama-tama, kamu adalah garam dan terang dunia. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan oleh Yesus mengenai terang dan garam dunia? Pada zaman Yesus, garam dianggap sebagai sesuatu yang amat berharga. Tentara Romawi pada zaman itu bahkan menerima upahnya dalam bentuk garam atau salari atau upah, berasal dari kata Latin salarium, sal dalam kurung garam. Fungsi garam tidak hanya memberi rasa pada masakan, namun juga garam bisa memberi kesehatan bagi tubuh kita dan tentunya untuk mengawetkan makanan. Terus terang adalah menggambarkan sebagai kita harus sebagai anak Tuhan, umat Tuhan harus menjadi teladan bagi semua orang, semua sesama. Seperti itu ya. Nah, terang dan garam dunia artinya adalah kita harus menjadi teladan dan dari semua umat yang ada di dunia ini, teladan yang baik saja, bukan teladan yang tidak baik. Contohnya minum alkohol itu tidak baik itu. Terus demikian juga seharusnya tindakan kita sebagai pengikut Kristus. Satu lagi dari sifat garam adalah membuat haus. Haus akan firman Tuhan, haus akan kebaikan Tuhan. Hal ini berarti bahwa hendaknya kita juga dapat membawa orang menjadi haus untuk mencari sumber air hidup, yaitu Yesus Kristus. Sumber air hidup adalah Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah sumber kita, sumber kehidupan kita. Karena rezeki, jodoh adalah datangnya dari Tuhan. Makanya Tuhan Yesus itu dianggap sebagai sumber air hidup. Terus Yesus menginginkan kita pun harus menjadi terang dunia. Terang dapat menghalau kegelapan. Nah, contohnya terang dapat menghalau kegelapan
adalah saat kita berbuat baik, maka orang yang sekitar kita pun yang akan berbuat jahat dengan kita pun akan berpikir dua kali karena kita sudah berbuat baik padanya. Nah, itu contohnya terang menghalau kegelapan. Dengan menjadi terang dunia berarti kita harus dapat memantulkan cahaya dari Kristus. Cahaya dari Kristus adalah kebaikan yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus agar kita teladani dan kita lakukan agar kita dapat menghalau kejahatan-kejahatan yang ada di luar sana. Perintah Yesus sangatlah jelas, dengan menjadi garam dan terang dunia berarti kita harus bertindak sesuai dengan ajarannya. Sehingga orang lain dapat merasakan garam dan melihat terang. Merasakan garam artinya merasakan kebaikan, melihat terang artinya kita dapat melihat bahwa kita menjadi teladan yang baik bagi sesama. Garam dan terang hanya dapat berfungsi jika mereka mau berkorban. Nah, garam dan terang hanya dapat berfungsi jika kita mau berkorban. Maksudnya adalah garam dan terang berfungsi sebagai jika lilin tersebut tidak dinyalakan dan menjadi lumer, garam juga tidak akan pernah berfungsi jika garam tersebut tidak dilarutkan. Sudahkah kita menjadi garam dan terang yang mau mengorbankan diri? Mengorbankan diri untuk kebaikan itu termasuk mengorbankan diri terhadap garam dan terang dunia yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Ayat dari tema ini adalah Matius 5 ayat 13 sampai 16. Matius 5 Matius 5 mengajarkan kita tentang terang dan garam dunia, yaitu ayatnya yang 13 sampai 16. Saya bacakan bunyinya. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. 16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Amin. Selesai sudah firman Tuhan yang kita dengarkan tadi. Selanjutnya mari kita pujikan Bapa. Terima kasih. Setelah kita barusan tadi sudah mendengar firman dari Tuhan, mari kita pujikan Bapa. Terima kasih. Tuakan Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Mari kita berdoa sebelum kita menyelesaikan ibadah hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengar firman untuk dengar-dengaran akan firman-Mu Tuhan Yesus. Tapi kami melakukan firman-Mu ini dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih atas semua berkat yang Kau beri pada kami. Sebelum kami pulang kami masing-masing, tuntun kami, sertai kami Tuhan Yesus.
saat ini sedang sakit, Engkau jamah, Engkau sembuhkan mereka, Engkau tumpangkan tanganmu dalam ke atas kepalanya Tuhan Yesus, supaya Engkau dapat menjamahnya sehingga ia dapat sembuh kembali. Tuhan Yesus, Engkau pulihkan negara kami, Engkau jaga negara kami, Engkau lindungi negara kami dari segala macam mara bahaya, segala macam pandemi Tuhan Yesus. Terima kasih atas berkat-Mu hari ini. Doa yang kurang sempurna ini akan kami sempurnakan dengan seperti Engkau mengajarkan doa. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, kesalahan kami seperti kami juga mengampuni kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.